Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan Anda sekalian, saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini, saya akan berbagi tentang penglihatan saya yang terjadi beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu di kota Jogja ini. Saya pada saat itu sedang berdiri santai di siang hari sekitar jam-jam 11 dan saya melihat pada saat itu langit Jogja itu sangat cerah dengan kebiru-biruan dan sangat cerah pada saat itu, dan saya melihat, saya berkata dalam hati saya bilang, Tuhan, saya bersyukur karena saya ada pada saat ini, saya masih bisa menghirup udara, saya masih hidup, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lama saya melihat ada burung-burung lewat, dan di situ tiba-tiba langit itu seketika itu juga berubah warna langit itu menjadi warna kuning keemasan dan terang sekali. Nah, seperti hening dunia ini. Dan saya kaget, saya bilang, apa ini? Dan tiba-tiba pada saat itu muncul di langit itu sebuah wajah, muka dengan mata yang sangat cipit ya. Saya tahu itu wajah dari orang Chinese. Saya melihat wajah itu, dia tertawa kepada saya, tertawa sangat lebar ya, sangat senang. Wajah itu sangat senang, sangat bersuka cita. Dia tertawa dan saya bingung, saya bilang, ada apa ini ya? Saya lihat wajah orang Chinese, orang Cina. Nah, maksudnya bukan orang Chinese di Indonesia, bukan, tetapi negara, saya melihat itu negara China. Nah, dan sosok yang kedua, saya melihat wajah juga orang Chinese dengan muka yang berbeda, tetapi saya tahu itu karena matanya sangat sipit. Nah, dia juga tertawa kepada saya dengan memakai topi hitam yang bulat. Nah, dan di atas topi itu ada seperti hitam ya, seperti apa, di atas kepala orang itu ada hitam. Di atas topi itu, bukan topinya hitam bulat, tetapi di atas kepalanya ini hitam. Jadi saya menafsirkan itu yaitu iblis yang mengendalikan orang tersebut, karena hitam, ada kuasa kegelapan di atas orang itu. Nah, dan sosok yang ketiga, dia tertawa juga, tetapi tidak agak lebar, tetapi kumisnya ini sangat tebal. Nah, saya berkata bahwa Tuhan, apa ini? Apa artinya ini? Nah, saya tidak mendapat jawaban, hanya dikasih tunjuk, dan saya sangat terkejut sekali ya dengan suasana pada saat itu. Tiba-tiba, dan durasi itu tidak lama, hanya mungkin sekitar 2-3 menit terjadi seperti itu, dan suasana langit itu kembali seperti semula. Lupa saya, ada satu hal yang sebelum kembali itu, saya melihat muncul, habis dari ketiga tokoh itu muncul yang bermata sipit itu, saya melihat muncul mata satu, wajah yang bermata satu. Dia tidak sipit, tetapi wajahnya agak bulat, matanya agak bulat. Dia bermata satu, wajah itu bermata satu, besar ya kayak gini, dan di bawahnya itu duduk seekor unta ya Bapak Ibu. Unta itu begini, kayak berbaring gitu, santai di bawahnya ini. Dan dalam sekejap itu langit itu berubah menjadi kembali normal, menjadi biru.
biru cerah. Dan saya kaget. Saya kaget dan saya bertanya dari penglihatan itu, siang hari itu saya bertanya terus dalam hati saya bergumul. Saya ingin mencari tahu Tuhan apa artinya, karena saya ini orangnya penasaran. Saya bertanya, Tuhan apa artinya ini? Tuhan apa yang Engkau mau sampaikan kepada seluruh umat manusia? Saya siap untuk menyampaikan kepada mereka, memperingatkan kepada mereka, ataukah pesan daripada Tuhan. Saya siap untuk menyampaikan kepada mereka semua. Dan ketika malam tiba, baru saya mendapatkan arti dari penglihatan itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suara Tuhan itu datang kepada saya. Saya tidak bisa meniru suara itu ya, karena panjang. Tangan saya ini dipakai oleh Tuhan untuk mengetik arti daripada suara penglihatan itu. Suara itu datang menjelaskan di telinga saya, dan inilah bunyi daripada suara Tuhan tersebut. Seperti begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suara Tuhan itu berkata kepada saya dengan penglihatan yang tadi saya lihat, muka orang Chinese ya, muka orang Chinese yang saya lihat dengan sosok yang berbeda-beda itu. Tuhan memberikan penjelasan yang terperinci kepada saya. Dan saya tidak bisa saya mengulang pesan seperti itu karena panjang ya. Saya tidak bisa meniru pesan itu, karena itu langsung daripada Tuhan, dan saya langsung dipakai Tuhan untuk mengetik. Jari-jari saya ini sangat cepat ya saya mengetik itu. Dan saya seperti itu selalu, jari-jari saya ini seperti ada yang mengendalikan. Di luar kemampuan saya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak status saya yang di FB saya yang atas nama V. Hamdani itu saya hapus. Karena apa? Karena banyak orang dunia nyata yang komplain kepada saya bahwa mereka tidak bisa tidur, takut. Ada yang merinding, ada yang takut, tidak bisa tidur berhari-hari. Nah, dulu saya itu sering mendengar mereka apa kata manusia, dan saya mengikuti apa kemauan mereka. Saya hapus, banyak ya status yang saya hapus. Tetapi itu padahal pesan yang daripada alam lain. Mengapa kita manusia nyata itu, kalau pesan dari alam lain itu kita akan merinding, kita akan ketakutan. Padahal itu pesan itu pada intinya disuruh bertobat. Dengan ini yang akan terjadi, dengan ini. Nah, secara terperinci, dan saya hapus. Dan apa akibatnya bagi saya? Saya ditegur langsung oleh Tuhan. Kamu anakku lebih mendengarkan apa kata manusia yang munafik dan bebal. Kamu tidak mau mendengarkan aku, Tuhan Allahmu. Siapa yang kamu mau ikuti? Manusia, mereka, atau aku? Dan di situ saya sangat takut. Saya berkata, Tuhan ampuni saya. Apa yang kamu mau buat? Apa yang kamu mau dapati jikalau kamu mengikuti keinginan-keinginan mereka? Jangan anakku, kamu harus mengikuti apa kataku. Hai anakku, mulai sekarang jangan pernah kamu menghapus setiap postingan-postingan kamu di FB dengan mendengar apa kata mereka. Manusia munafik. Mereka tidak mau ditegur atas dosa mereka. Mereka tersinggung atas dosa mereka. Karena apa? Karena kedagingan mereka masih tinggi. Hawa nafsu mereka masih tinggi. Jangan anakku, kamu harus mendengarkan apa kataku anakku. Jadi di situ saya bertobat. Dan saya minta ampun. Dan saya berjanji kepada Tuhan. Tuhan, apapun resiko yang saya akan alami, apapun resiko yang saya akan dapati, apakah itu berupa hinaan, fitnah yang mereka lontarkan kepada saya akan terima ya Tuhan. Saya tidak akan lagi mendengar apa kata mereka. Saya tidak akan menghapus postingan-postingan saya. Tuhan ampuni saya. Nah, jadi pada saat itu saya, dulu itu saya menjadi dilema, yaitu gara-gara saya masih
mendengar apa kata manusia. Tetapi Tuhan mengajarkan saya memproses lebih lagi agar saya lebih mendengarkan suara Tuhan daripada suara manusia. Saya tidak boleh mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Saya tidak boleh mendengarkan apa yang mereka rasakan. Apakah suara Tuhan itu menjelaskan kepada saya, anakku, apakah mereka itu mau tersinggung? Ya tersinggung, sekalian Anda tersinggung. Itu kata Tuhan. Bagus kalau mereka tersinggung. Bagus kalau hati mereka masih peka untuk tersinggung. Ya bertobat. Itu kata Tuhan. Jikalau mereka, anak-anakku umat Tuhan, yang tersinggung dengan firman Tuhan, apa kata Tuhan, apa keinginan Roh Kudus, bertobat. Jangan serang-serang anakku ini. Marah. Suara alam supranatural, alam lain itu marah dan kecewa kepada mereka. Jangan kalian serang-serang anakku ini. Dia berkata itu tentang isi hatiku, tentang aku, Allah Bapa Sorgawi. Mengapa kalian serang-serang dia? Dia sudah menderita setengah mati bekerja untuk menyampaikan apa kata Tuhan, tetapi kalian tolak. Kalian hina-hina dia sedemikian rupa. Kalian kata-katain dia, tetapi dia hanya diam. Dia tidak membalas apa penghinaan kalian. Apa yang kalian lontarkan fitnah kepada dia, dia tidak membalas sama sekali. Dia hanya diam. Dia berdoa datang kepada Tuhan, kepada Allah Bapa Sorgawi, dan aku mendengar doanya. Kalian ini sudah anakku menyampaikan segala sesuatu kepada kalian, tetapi kalian tidak mau mendengarkan dia. Apa yang kalian dapatkan? Bukankah murkaku? Itu semua karena kekerasan hati kalian, keangkuhan kalian, kenajisan kalian, dan juga persinahan, perselingkuhan yang kalian lakukan. Semuanya kalian itu menyakiti hatiku. Dan anak ini beberapa kali menyampaikan kepada kalian. Tetapi apa kalian buat kepada anakku ini? Dia telah berusaha menyampaikan pesan dari isi hatiku, tetapi kalian hanya mempermalukan dia, mentertawakan dia. Dan lihatlah akibatnya. Contoh yang paling besar, dunia mengetahuinya, kota Palu. Murkaku telah tercurah untuk kota itu. Kalian tidak mau bertobat, akan aku pukul lagi sekali lagi kota itu, dengan yang lebih lagi, sehingga kalian mau minta ampun, bertobat, dan meminta-minta belas kasihanku. Sungguh kalian ini keterlaluan. Manusia yang bebal tidak mau ditegur dengan firmanku. Bacalah firmanku baik-baik, dan renungkanlah firmanku itu baik-baik. Jangan dibaca, masuk di logika, keluar, tidak ada hasilnya. Kalian lebih mementingkan keduniawian, kesenangan kalian, bermegah-megah, hidup di dalam kemegahan, tidak membantu orang susah, tidak mengasihani sesama, tidak ada kasih kalian dingin, kasih kalian dingin. Di mana kasihmu? Saya mau katakan bertobatlah kalian, sebelum murkaku yang kedua yang akan tercurah untuk kota itu. Saya mau katakan bahwa anakku yang aku percaya, yang aku pakai ini adalah dia sungguh-sungguh yang melayani aku. Jangan kalian serang-serang dia. Cukup. Kalian telah menghina-hina dia. Dan sekarang penglihatan ini keluar dari mulutku yang mengandung arti seperti ini. Penglihatan di kota Jogja yang anakku lihat beberapa waktu lalu, dengan wajah yang berbeda-beda, bermata sipit. Itu adalah lambang dan kode. Yang pertama, itu saya perlihatkan kepada anakku ini supaya kalian tahu dan kalian boleh mengerti dunia ini sedang berjalan kemana. Dunia ini sedang menuju kemana. Untuk itu, siapkanlah hati kalian masing-masing. Persiapkanlah diri kalian masing-masing. Supaya pada saat aku datang, aku menjumpai mempelaiku yang kudus. Aku menjumpai gerejaku yang kudus. Dan aku akan mengadakan perjamuan yang sungguh besar, yang sungguh indah bagi kalian, yang tidak pernah kalian membayangkannya. Berjaga-jagalah, karena aku datang seperti seorang pencuri. Tidak ada pun satu yang tahu. Manusia tidak ada pun.
Jadi janganlah kalian tidur di dalam kelelapan dosa kalian, tetapi bangunlah sekarang dan persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Bangunlah diri kalian, bangunlah hati kalian, bangunlah di atas firman-Ku. Baca firman itu baik-baik dan renungkan firman itu baik-baik siang dan malam, sehingga kamu dapat mengenali benar-benar jalan yang daripadaku, Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah anakku yang aku pakai, kepada dia Rohku bertata di atas dia, dan aku memakai dia. Karena apa? Karena anak ini sangat rendah hati di hadapanku. Kerendahan hatinya melebihi kalian rata-rata di dalam kota itu. Aku melihat hatinya anak ini, sehingga aku memilih dia menjadi hambaku yang aku percaya. Untuk itu, apa yang aku sampaikan melalui hambaku ini, percayalah, dan jangan kalian menghina-hina dia. Kalau kalian menghina dia, kalian akan rasakan akibatnya, murka yang akan kalian dapatkan. Karena ini, aku yang berbicara sendiri, Yesus Kristus, Allahmu, Allah Israel, Allah Yakub, Ishak, Bapa Abraham, dialah Allah segala bangsa. Dia yang berbicara ini. Aku hanya memakai tubuhnya anak ini, karena dia sangat berkenan di hadapanku. Jangan kalian menghina dia. Karena apa? Kalian menghina dia sama dengan kalian menghina aku. Ingat dan camkan itu. Warning untuk kalian semuanya. Bertobatlah, karena waktuku tinggal sedikit lagi. Bertobatlah, kedatanganku tinggal sedikit lagi. Sedikit waktu lagi dunia ini akan ditutup. Tetapi bagi Lucifer, dunia ini akan berjalan di dalam penyiksaannya. Bagi anak-anak Tuhan akan disiksa sedemikian rupa. Jadi penglihatan ini menuju kepada penyiksaan. Penglihatan ini menuju angka 666 dengan kode rahasia, angka Illuminati, dan mereka akan menguasai dunia ini tidak akan lama lagi. Karena penyerahan kekuasaan dari tanganku, Yesus Kristus, Isa Al-Masih anak Maryam, telah terjadi di alam sana. Telah terjadi. Dan kalian akan berjaga-jaga, berhati-hati di waktu-waktu yang singkat ini. Karena aku telah menyerahkan dunia ini sedikit waktu lagi akan dikuasai oleh Lucifer. Berhati-hatilah anak Tuhan di dalam membaca zaman ini, zaman yang sudah di penghujung akhir ini, dan aku akan menutupnya sehingga pintu anugerahku akan segera tertutup. Datanglah sekarang dan bertobatlah kalian dengan sungguh-sungguh, karena aku akan datang menjemput gerejaku, mempelaiku, pengantinku yang siap. Yang bagi tidak siap, itu tidak akan terangkat. Karena apa? Karena kalian masih terlena dengan kedagingan kalian, dengan keindahan dunia ini. Kalian tidak mau melepaskan diri dari keinginan dunia ini. Kalian tidak mau melepaskan diri dari dosa. Kalian masih bermain-main dengan dosa. Kalian masih menikmati dosa itu. Dan kalian masih memuja-muja, mengagungkan dan bangga melakukan dosa tersebut. Datanglah sekarang dan bertobat selama pintu anugerahku masih terbuka. Jikalau pintu anugerahku tertutup, tidak ada lagi pengampunan untuk kalian. Dan waktu itu aku akan berkata bahwa waktu telah selesai. Dan kalian akan menangis yang cukup dalam, meraung-raung menangis. Tidak ada waktu lagi, penyesalan akan datang. Sekaranglah waktunya, ambil waktu untuk bertobat. Datang padaku. Akulah Allah, akulah Dia Alfa dan Omega, Allah Yakub, Ishak, Abraham, yang memegang kendali dunia ini. Datanglah padaku sekarang juga, jangan menunggu waktu, sekarang. Inilah aku berbicara. Arti dari penglihatan 3 tokoh dunia dari bangsa Cina. Bangsa Cina, Chinese. Yang anakku lihat ini, saya memperlihatkan anak ini dengan 3 tokoh dari bangsa Cina. Itu yang berarti adalah lambang, dan anakku tidak tahu dan tidak bisa mengikuti apa yang
Aku berbicara pada saat itu kepada dia. Karena aku yang berbicara tidak sama dengan anakku ini berbicara seperti sehari-hari. Anak ini sangat kocak ya, sangat humoris. Dia tidak sama, tetapi badannya hanya aku yang memakainya. Dan inilah arti dari penglihatan itu. Anakku, aku menjadikan langit dan bumi, manusia dan isinya. Akulah dia Alfa dan Omega, akulah dia. Begini firman Tuhan, aku yang menjadikan setiap negara, pembesar-pembesar, kerajaan dan negara yang bertata di kerajaan dan pemerintahan di seluruh alam semesta. Jagat raya ini, akulah dia, Yesus Christ. Aku mencintai seluruh umat manusia dari negara Cina ini akan datang program Illuminati yang memegang kendali atas dunia di bidang ekonomi dan obat-obatan, teknologi. Mereka sangat mumpuni, tapi sayang mereka lari daripadaku. 3 toko yang engkau lihat itu adalah lambang toko teknologi, memakai topi tabib, kesehatan, dan teknologi dan berkumis lebat. Itu adalah lambang dari ketiga toko tersebut. Mereka akan menguasai dunia dan negara. Amerika Serikat, Timur Tengah, lambang onta. Mereka akan bersatu semuanya. Dan dari Italia akan muncul kepalanya bagian di bidang kerohanian. Antikristus. Singkat penglihatanmu anakku, tapi tidak lama akan berlaku atas dunia nyata ini. Dengan pemerintahan satu damai yaitu Antikristus yang dikenal oleh anak-anakku. Bagi mereka ini kedamaian dengan satu agama dan dengan satu mata uang. Dengan gambar wajah daripada Presiden Amerika Serikat sebagai kepala pasukan militer terkuat. Semua negara akan tunduk dengan pasukan elitnya adalah ISIS. Sangat siksa dan menderita dunia pada saat itu. Tapi bagi mereka yang akan mengikuti keinginannya, itu adalah merupakan kesenangan bagi mereka. Karena mereka akan hidup di dalam hidup yang berfoya-foya. Dan kepuasan kedagingan mereka dengan hawa nafsu yang begitu jahat di mata Tuhan akan mereka lakukan pada saat itu. Yaitu dengan kenajisan dan persinahan, perselingkuhan di mana-mana. Secara kedagingan mereka akan dipuaskan. Tetapi bagi anak-anakku, bagi anak-anak Tuhan, mereka akan diburu dan dikejar. Dan mereka akan lari ke gunung-gunung, bersembunyi di goa-goa. Mereka akan lari ke gunung-gunung mencari tempat yang aman. Karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah mereka. Mereka tidak mau menyembah patung. Mereka tidak mau menerima tanda 66 berupa chip yang ditanam di dahi ataupun di tangan. Sebagai kode kepemilikan daripada kerajaan Illuminati. Anakku yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Jadi bagi anak-anak Tuhan, mereka harus membayar harga mati mereka dengan iman mereka. Mereka harus mati disiksa oleh tangan Lucifer, antek-anteknya, dengan pasukan yang khusus yang elit. Mereka akan mendapatkan penyiksaan seperti yang engkau alami pada saat itu. Dan mereka akan ditanyai dengan 2 pertanyaan. Apakah engkau mau hidup dengan mengikuti kami? Atau kamu mengikuti Tuhanmu, kamu akan mati? Itu pertanyaan yang akan mereka lontarkan. Jadi ada pilihan yang akan dilontarkan mereka kepada anak-anak Tuhan. Mati ikut Tuhan, hidup ikut mereka. Setan, Lucifer, Illuminati. Jadi anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu ini adalah waktu yang sudah sangat singkat bagi kerajaan surgaku. Harus terisi. Saya mengharapkan kepada kita anak-anak Tuhan harus bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Harus betul-betul mengikuti Tuhan. Bagi kita hamba-hamba Tuhan, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh taat dan setia di ladang Tuhan. Karena waktu Tuhan sudah sangat singkat. Jadi dijelaskan pada saat itu bahwa suasana yang berubah dengan
keemasan dengan sangat bercahaya, sangat putih suasana itu yang saya lihat. Suara itu menjelaskan bahwa itulah suasana dan hening seperti kayak tidak ada lagi orang, tidak ada manusia di dunia ini. Hening sekali. Dan digambarkan bahwa itulah suasana ketika Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali di dunia ini. Hening dan penuh dengan cahaya kemuliaan. Semuanya kuning keemasan. Saya lihat pada saat itu kuning keemasan berubah. Hanya berlangsung sekitar 2-3 menit. Tidak begitu lama. Dan saya masih ingin melihat lagi, tetapi suasana itu langsung berubah seketika menjadi awan biru. Seketika normal. Dan saya mengocok-ocok mata saya bilang, aduh, apa saya ini tidak salah lihat? Tuhan, apa yang barusan terjadi? Saya meneteskan air mata, gemetar badan saya. Tuhan, apa maksudnya ini? Dan suara itu menjelaskan, diartikan nanti pada saat malam hari ketika saya duduk seorang diri dan suara itu datang kepada saya menjelaskan secara detail bahwa suasana seperti begitulah Yesus akan datang kedua kali di dalam kedatangannya di dalam dunia ini. Suasananya seperti itu. Hening dan penuh keemasan dan penuh cahaya kemuliaan, bening ya. Bening seperti sinar matahari, dan saya tidak bisa membayangkan. Sangat emas itu kuning, masih kalah kuningnya ya. Keemasan ya saya susah untuk tapi sungguh luar biasa pemandangan itu yang saya lihat. Sungguh indah. Dan itulah suasana ketika Tuhan akan datang dengan suasana seperti itu. Penuh dengan cahaya dan juga dengan kemuliaan. Kemuliaan dengan emas ya. Kekuning-kuningan. Nah, jadi ketiga tokoh itu dilambangkan dengan satu, kekuatan secara ekonomi, teknologi, dan tabib. Kesehatan, dunia kesehatan akan dipegang oleh negara Cina ini. Chinese ya. Orang Chinese yang negara Cina yang di sana ya. RRC. Ya, mereka memang tidak mengenal Tuhan. Hanya sedikit anak-anak Tuhan di sana. Tetapi Tuhan telah memperlihatkan kepada saya itu suatu rahasia yang sungguh besar. Mungkin pada saat ini banyak anak Tuhan yang belum tahu, karena itu belum terjadi. Sedikit waktu lagi akan terjadi seperti itu. Jadi negara China ini akan memegang peranan penting di dalam program-program Illuminati. Ya, dan dari negara Italia akan datang pemimpin rohani yang akan mengendalikan dunia ini dengan satu agama, one by one, untuk kedamaian di dunia ini. Ini masih rahasia bagi anak-anak Tuhan yang di dunia nyata, terkhusus kita sebagai manusia masih rahasia. Tetapi saya sudah ditunjukkan Tuhan seperti itu. Penglihatan yang saya alami ya 2 hari lalu ya, sekitar 2 hari lalu itu ya, penglihatan itu yang saya alami, dan betul-betul nyata dan dijelaskan arti daripada penglihatan itu. Dan negara Amerika Serikat dan negara Timur Tengah dilambangkan dengan kode unta yang lagi santai ya, yang lagi berbaring di atas tanah. Itu kode dari negara Timur Tengah. Mereka akan bersatu. Semua negara ini akan bersatu menjadi negara yang terkuat, dan mereka akan mengendalikan dunia ini dengan satu pemerintahan yang damai menurut versi mereka. Tetapi pada saat itu anak-anak Tuhan sudah tidak ada di dunia ini. Mereka sudah diangkat di dalam kerajaan kemuliaanku. Mereka sedang berpesta di awan-awan bersama dengan aku, Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak ada sudah di tengah-tengah dunia ini. Bagi anak-anak Tuhan yang tidak terangkat pada saat itu, aku mau berpesan kepada kalian, jangan pernah kalian meninggalkan aku. Jangan pernah kalian meninggalkan aku. Jangan pernah kalian meninggalkan iman kalian. Hatiku sangat sedih pada saat ini. Jikalau kalian akan kudapati meninggalkan aku, tetaplah bayar harga mati kalian. Bayarlah iman kalian dengan harga mati kalian.